Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan kembali pembahasan dari kitab Syarah Thalathatul Usul karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Kita sampai pada perkataan penulis matan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, fa idza qila laka mal usulus thalathah allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Jika dikatakan kepadamu apa tiga prinsip yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang, faqul ma'rifatul abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah tiga prinsip tersebut, yaitu mengetahui, ketika seseorang mengetahui Rabbnya, mengetahui agamanya, dan mengetahui nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tiga prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim, bahkan setiap orang. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini, allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Tiga hal tersebut yang itu nanti akan menjadi tiga pertanyaan kubur, tetapi seseorang di alam kubur tidak bisa menjawabnya dengan baik kecuali ketika masih di dunia dia beramal sesuai dengan jawaban dari tiga pertanyaan tersebut. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau berkata, qauluhu fa idza qila laka mal usulus tsalatsa. Perkataan penulis matan, jika dikatakan kepadamu apa tiga prinsip. Al-usul jam'u aslin. Usul itu adalah jamak dari asal. Maknanya adalah ada beberapa makna. Bisa memiliki makna pondasi atau pokok. Wa huwa ma yubna alaihi ghairuh. Asal itu adalah sesuatu yang lain dibangun di atasnya. Ini yang kita sebut sebagai pondasi tadi, atau asal muasal. Bahasa Indonesia asal muasal. Asal itu berasal dari bahasa Arab. Asal, ya, berasal dari bahasa Arab. Wa min dzalika aslul jidar wa huwa asasuhu. Nah, di antara ucapan dalam bahasa Arab yang menggunakan kata asal itu adalah aslul jidar, yaitu pondasi dari tembok. Wa huwa asasuhu. Ya, pondasi, asas, pondasi dari tembok tersebut disebut aslul jidar. Wa aslul syajarah alladhi yatafarra'u minhu al-aghsar. Dan asal dari pohon itu adalah sesuatu yang kemudian cabang-cabang itu bercabang darinya. Yani akarnya dan batangnya itu disebut sebagai asal. Qala Allah Ta'ala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan untuk kalimatan thayyibah, yaitu kalimat tauhid, la ilaha illallah, ka syajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Asluha thabitu wa far'uha fis sama'. Pondasinya, akarnya itu tertancap kuat di bumi, wa far'uha fis sama', akan tapi cabangnya menjulang ke langit. Maka kata asal itu maknanya adalah yakni asal muasal atau pondasi. Nah, wa hadhil usulul thalatha yushiru bihal musannif rahimahullah ila al-usul allati yus'alu anhal insanu fi qabrihi. Nah, tiga prinsip ini, tiga pokok ini, tiga pondasi ini, ya, disebut oleh penulis. Beliau menyebut tiga usul ini, itu beliau menyebutkan tiga usul yang nanti akan ditanyakan oleh malaikat, ya, Munkar dan Nakir, yang akan menanyakan kepada seseorang ketika sudah berada di alam kubur. Man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyyuk. Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Ya, maka ini adalah tiga pertanyaan yang akan ditanyakan di alam kubur.
Dan ini jugalah yang menjadi 3 pondasi atau 3 prinsip yang harus diketahui oleh setiap muslim. Auradal muallif rahimahullahu taala hadhil mas'alah bi sighatis su'al. Penulis menyebutkan masalah ini dalam bentuk yang ditanya jawab. Ada pertanyaan, kemudian beliau jawab. Makanya beliau berkata, fa idza qila laka mal usulus tsalatsa. Jika ditanyakan, jika dikatakan kepadamu apa 3 pondasi, apa 3 prinsip yang harus diketahui oleh setiap orang. Ini pertanyaan, ada tanya jawab. Maka mengapa beliau membentuknya dalam bentuk tanya jawab seperti ini? Wa dzalika min ajli ayantabihal insanu laha. Ini dalam rangka supaya orang itu bisa menaruh perhatian terhadap hal tersebut. Dibuat dalam bentuk tanya jawab. Jadi kalau sesuatu dibuat dalam bentuk tanya jawab, maka itu akan membuat orang itu kepikiran, oh ada masalah di sini. Ada yang ditanyakan, ada yang disoalkan, berarti ada masalah itu. Nanti kemudian dia akan berpikir, apakah Anda tahu jawabannya atau tidak? Nah, ketika bentuknya misalkan tidak dalam bentuk tanya jawab, tetapi dalam kalimat biasa, maka bisa jadi intinya itu dia tidak sadar bahwa ini sudah, ternyata intinya sudah lewat, sudah di 2 paragraf sebelumnya. Tapi ketika ditanyakan, dibentuk dalam format tanya jawab, maka kita bisa tahu bahwa apa yang ditanyakan itulah berarti intinya. Dan itu akan membuat kita tergerak untuk menjawabnya. Jadi misalkan, yani banyak para ulama yang menggunakan format tanya jawab seperti ini dalam kitab mereka. Ya, kalau dalam masalah akidah, kalau dalam bidang akidah misalkan kitab Khudz Aqidataka minal kitabi was sunnati shahihah, ya, Khudz Aqidatak itu karya siapa? Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Beliau membuat menulis kitab akidah tersebut dalam format tanya jawab. Yani keseluruhan kitab formatnya tanya jawab dari awal sampai akhir. Ya, jadi ini membantu pembaca, terutama pembaca pemula, untuk bisa langsung tahu apa inti dalam bab tersebut. Karena yang ditanyakan itulah berarti inti yang mau hendak disampaikan. Tapi kalau dalam bentuk kalimat biasa, bukan tanya jawab, maka bisa jadi nanti ada intinya, kemudian nanti ada poin sampingan, kemudian intinya lagi, ada poin sampingan lagi. Nah, jadi blur dengan poin-poin sampingan. Bisa jadi. Ya, ala kulli hal, ini tergantung, ya, ini bagaimana setiap dari para ulama ketika mereka ingin menyampaikan ilmu. Ya, ini tergantung kepada pilihan mereka. Nah, di sini walaupun matan ini tidak dibuat dalam format tanya jawab dari awal sampai akhir, tapi dalam poin yang penting itu penulis menyatakannya dalam format tanya jawab. Mal usulul tsalatsa allati yajibu 'alal insan ma'rifatuha. Apa 3 prinsip yang wajib untuk diketahui oleh setiap orang? Nah, ini berarti apa? Kita langsung fokus pada apa 3 prinsip itu, ya. Jadi itu membantu untuk kita belajar. Makanya di antara metode Nabawi, bahkan metode Qur'ani, tidak hanya di hadis tapi juga di Al-Qur'an. Di Al-Qur'an dan As-Sunnah kita banyak menemukan format seperti ini, tanya jawab. Seperti ayat yang baru saja kita baca. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan ka syajaratin thayyibatin. Apakah engkau tidak melihat bagaimana? Ini kan berarti tanya jawab, betul tidak? Minimal walaupun jawabannya jelas, ini kan enggak perlu dijawab. Apakah engkau tidak melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah permisalan untuk kalimat thayyibah, kalimat yang baik, itu kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini pertanyaan enggak perlu dijawab. Cukup kita melihat, oh bagaimana permisalan yang Allah buat. Gitu ya, enggak perlu dijawab. Tetapi ketika diformat dalam bentuk pertanyaan seperti ini membuat kita menjadi lebih intibah, lebih menaruh perhatian terhadap poin tersebut. Taib. Dan ini juga yang banyak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau hendak mengajarkan atau mengatakan sesuatu, maka beliau terkadang memformatnya dalam bentuk tanya jawab. Bahkan ini juga yang dilakukan oleh malaikat Jibril alaihissalam ketika hendak mengajarkan pondasi dari Islam, iman dan ihsan. Maka malaikat Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Bertanya
yakni malaikat Jibril menampakkan dalam wujud manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala, datang ke majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ banyak para sahabat. Malaikat Jibril menampakkan dalam bentuk manusia atas izin Allah, kemudian bertanya. Ini tujuannya jelas, tujuannya supaya orang-orang mengetahui jawabannya. Supaya para sahabat tahu apa pertanyaannya, berarti itu inti masalah yang harus kita pahami jawabannya. Dan bagaimana Nabi Muhammad SAW menjawab pertanyaan tersebut. Ya, makanya karena ada tujuan pengajaran ini, malaikat Jibril kemudian menampakkan diri dalam bentuk manusia atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dari situ kita mengambil faedah ini, bahwa ini adalah tujuannya adalah untuk mengajarkan poin-poin tersebut. Ya. Karena bisa jadi malaikat Jibril tidak menampakkan dalam wujud manusia, tetap dalam wujud aslinya, yang berarti cuma yang bisa melihatnya cuma Nabi Muhammad SAW, gitu ya. Tapi nanti kita tidak bisa mendapatkan pengajaran tersebut. Baik. Nah, jadi di sini kita lihat format tanya jawab itu adalah banyak disebutkan di Al-Quran dan As-Sunnah. Wa dzalika min ajli ayantabihal insanu laha li'annaha mas'alatun 'azimah wa usulun kabirah. Ini supaya orang bisa menaruh perhatian yang besar terhadap hal ini, karena ini adalah masalah yang besar. Ini prinsip yang besar. Wa inna maqala inna hadhihi hiyal usul ats-tsalatsah allati yajibu 'ala al-insan ma'rifatuha li'annaha hiyal usul allati yus'alu 'anha al-mar'u fi qabrihi idza dufina. Dan penulis berkata bahwa ini adalah tiga prinsip yang harus diketahui oleh setiap orang. Kenapa harus diketahui oleh setiap orang? Karena setiap orang akan ditanya ketika dia sudah masuk alam kubur, ketika dia sudah dikuburkan, wa tawalla anhu ashabuhu. Ketika orang-orang yang mengantarnya ke kuburan sudah pulang semua, atahu malakan, datanglah dua malaikat kepada dia, fa'aqadahu, kemudian mendudukkan dia, fasa'alahu. Kemudian dua malaikat tersebut bertanya kepada orang tersebut, man rabbuk, siapa Rabbmu? Wa ma dinuk, apa agamamu? Wa man nabiyyuk, siapa nabimu? Ini pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang-orang yang sudah masuk ke dalam alam kubur. Para ulama menjelaskan, bahkan walaupun orang tersebut tidak dikubur, misalkan orang kafir yang dibakar misalkan, atau yang tenggelam tidak tahu di mana jenazahnya, misalkan ya, maka tetap ditanyai di alam kubur. Fa ammal mu'min fayaqul Rabbi Allah wa dini al-Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang yang beriman, maka dia akan menjawab, Rabbku adalah Allah, agamaku adalah Islam, dan nabiku adalah Muhammad. Wa ammal murtab awil munafik, adapun orang yang ragu-ragu, dipenuhi keraguan, keimanannya tidak kuat, dia ragu-ragu. Ragu-ragu saja demikian, apalagi jelas-jelas menentang. Jelas-jelas kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang murtab atau orang yang munafik, maka dia akan berkata, la adri. Aku tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu dan aku ikut mengucapkannya. Sami'tun nasa yaqulu syai'an faqultuhu. Ya, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu dan aku ikut mengatakannya. Ini kondisi orang-orang yang kafir, orang-orang yang munafik. Ketika ditanya di dalam kubur, dia enggak bisa menjawab. Kemudian dia membuat pembelaan, aku cuma mengikuti apa-apa yang diucapkan oleh orang-orang ketika masih di dunia. Maka ini wajib bagi seseorang untuk belajar, untuk mencari kebenaran, untuk mencari al-haq. Jangan sampai dia hanya mengikuti agama nenek moyangnya, agama orang tuanya, agama lingkungannya, tanpa berpikir, tanpa mencari tahu mana yang hak, mana yang benar, tanpa mencari tahu tentang Allah Subhanahu wa taala dan tentang syariat yang hak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, nanti di alam kubur dia akan berkata, la adri, sami'tun nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Aku mendengar orang-orang berkata sesuatu dan aku ikut mengatakannya. Ini tidak akan bermanfaat bagi kesudahannya nanti di akhirat, di alam kubur.
Orang-orang yang dia ikuti tidak akan bermanfaat baginya. Wa qauluhu ma'rifatul abdi rabbahu. Nah, perkataan penulis, prinsip yang pertama adalah ketika seseorang mengetahui Rabbnya, ma'rifatullahi takunu bi asbab. Mengetahui Allah itu bisa dengan beberapa sebab. Mengetahui tentang Allah, ma'rifatullah itu bisa dengan beberapa sebab. Minha an-nazar wa tafakkur fi makhluqatihi. Di antara sebab yang bisa kita gunakan untuk mengetahui tentang Allah adalah an-nazar wa tafakkur. Berfikir, merenungkan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Fa inna dzalika yuaddi ila ma'rifatihi wa ma'rifati azimi sultanihi wa tamami qudratihi wa hikmatihi wa rahmatihi. Maka merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu akan bisa mengarahkan kepada mengetahui tentang Allah, mengetahui tentang besarnya kekuasaan Allah, mengetahui tentang sempurnanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, besarnya hikmah Allah, luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari makhluk-makhluk Allah, kita bisa mengetahui tentang sifat-sifat Allah tersebut, besarnya kekuasaan Allah, besarnya ya hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengetahui, mempelajari tentang makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala itu seharusnya meningkatkan keimanan seseorang. Baik mengetahui makhluk-makhluk Allah dengan cara memikirkan ciptaan Allah ya secara zahir. Ini kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan air. Kemudian kehidupan itu bergantung kepada air. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat alam semesta ini sedemikian teratur. Nah, ini kita memikirkan secara zahir, secara global saja. Ini bisa, itu sudah bisa membuat keimanan seseorang seharusnya bertambah. Atau bisa dengan merenungkan dan memikirkan secara terperinci. Kalau dia punya ilmunya, berarti harus punya ilmu dunia. Dia mengetahui ilmu yang terkait dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui tentang fisika, tentang kimia, tentang biologi, tentang ilmu medis, tentang makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tubuh kita sendiri. Ya. Ini seharusnya meningkatkan keimanan seseorang. Ini seharusnya meningkatkan ketakwaan seseorang. Kalau malah jadi ateis, kalau malah jadi agnostik, ya maka ini adalah kerugian yang besar. Sesuatu yang seharusnya menambah keimanan seseorang, tapi justru malah membuat orang tersebut semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Berarti ada yang salah dari pemikirannya. Ada yang salah dari apa yang dia pikirkan dan renungkan tersebut. Kalau seandainya dia berpikir dengan pemikiran yang lurus, pemikiran yang sahih, maka tidak akan ada pertentangan antara akal yang sahih dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertentangan antara akal yang lurus, logika yang lurus dengan al-Islam dan keimanan kepada Allah, ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah dengan logika yang lurus, akal yang lurus. Ini kalau akalnya lurus. Kenapa? Karena Al-Quran dan As-Sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan akal yang lurus, akal itu kan berarti apa? Termasuk sesuatu yang Allah tetapkan, ciptakan. Sesuatu yang Allah ciptakan, Allah berikan kepada manusia. Manusia memiliki akal, malaikat memiliki akal, jin memiliki akal. Yang seharusnya digunakan untuk berpikir itu juga dari Allah Subhanahu wa taala, betul tidak? Seharusnya tidak ada pertentangan, dan memang tidak ada pertentangan sama sekali. Kalau dalilnya sahih dan kalau akalnya sahih juga. Ya, akalnya benar, akalnya lurus. Baik. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'. Apakah mereka tidak melihat kepada kerajaan langit dan bumi, kerajaannya Allah Subhanahu wa taala, dan dari apa-apa yang Allah ciptakan? Apakah mereka tidak melihat itu semua? Seharusnya kalau mereka melihat itu semua, mereka merenungkan ciptaan-ciptaan Allah tersebut, bertambahlah keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi banyak sekali yakni sesuatu yang kalau kita pikirkan, kalau kita renungkan dengan akal yang lurus, banyak sekali di dalam ilmu dunia, ilmu tentang alam. Kita mempelajari ilmu alam, ilmu sains, ya. Sains itu sebenarnya mempelajari tentang apa saja yang Allah tetapkan di dunia ini, di alam semesta ini. Mempelajari tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tentang makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat misalkan ketika seseorang mempelajari kosmologi, yakni di penelitian kosmologi sekarang, kita mendapatkan kesimpulan bahwa alam semesta itu seperti telur di ujung tanduk. Yang maksudnya adalah alam semesta memiliki parameter-parameter. Ada massanya elektron, ada besar muatannya elektron, ada jarak antara matahari dengan bumi, jarak antara galaksi dengan galaksi yang lain, dan seterusnya. Itu namanya parameter-parameter, yang di variabel-variabel. Itu diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, penemuan di kosmologi sekarang, ini sudah lama sampai sekarang masih belum terjawab. Yaitu mengapa parameter-parameter tersebut memiliki nilai seperti itu. Mengapa massa elektron nilainya segitu, massa proton nilainya segitu, muatannya nilainya segitu. Mengapa? Bagaimana kalau diubah sedikit? Nah, para ilmuwan kemudian mencoba menganalisis. Itu masih bisa dianalisa. Bagaimana kalau ini diubah sedikit? Efeknya bagaimana nanti kira-kira? Maka nanti efeknya alam semesta akan hancur. Diubah sedikit saja. Ya, kalau massa elektron diperbesar sedikit, nanti konsekuensinya begini. Kalau diperkecil sedikit, nanti konsekuensinya begini. Jarak matahari dan bumi kalau diperbesar sedikit dari lintasan orbitnya. Lintasnya sekarang tentunya jaraknya tidak konstan, yang dibentuknya elips. Ya, mengelilingi matahari. Kalau kita jadikan matahari sebagai acuan dari gerakan di tata surya, maka gerakannya, jaraknya tentunya berbeda-beda sepanjang harinya, sepanjang bulannya, dalam setiap tahunnya. Tapi kalau misalkan itu yakni orbitnya itu misalkan ya diperbesar dikit atau diperkecil dikit, apa yang terjadi? Bisa dianalisa. Kalau diperbesar dikit maka begini, kalau diperkecil sedikit maka begini. Intinya sama-sama akan yakni berujung kepada chaosnya alam semesta, rusaknya alam semesta, kacau balaunya alam semesta. Ya, jadi misalkan perbandingan antara besarnya interaksi elektromagnetik dengan interaksi gravitasi misalkan, perbandingannya sekian. Kalau diubah dikit gimana? Kalau diperbesar dikit, kalau dikurangi dikit gimana? Misalkan. Tentunya Anda tidak mau mengubah majelis ini menjadi majelis fisika, yang kemudian jelasin di papan gitu. Bisa aja sekarang, betul tidak? Cuma jangan diubah jadi. Ini kita lagi puasa, ya. Baik, dan suara udah habis. Tadi juga ada majelis pagi. Jadi kalau kita mempelajari ilmu dunia tersebut, kosmologi tersebut, kesimpulannya apa berarti? Mengapa angka-angka ini kalau diubah dikit, diperbesar dikit, alam semesta jadi hancur, dikurangi sedikit, alam semesta jadi hancur? Mengapa kemudian angka tersebut tepat di angka yang sekarang? Itu yang Anda bahasakan. Itu bukan bahasanya ilmuwan di jurnal-jurnal, di paper-paper di jurnal, tapi bahasa Anda untuk memudahkan. Seperti telur di ujung tanduk. Gimana telur di ujung tanduk? Ya, ini tidak stabil pasti. Disentuh dikit langsung jatuh, langsung kolaps. Itu kondisi alam semesta kita. Itu kondisi alam semesta kita. Kita merasa alam semesta stabil apa ya? Karena kita di skala bumi. Tapi kalau kita di skala alam semesta yang besar, angkanya diubah sedikit saja, hancur alam semesta. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan alam semesta. Mudah sekali.
Maka pertanyaan yang ditanyakan oleh para ilmuwan yang kafir dan ateis itu, mereka bertanya, mengapa alam semesta seolah-olah diatur? Mereka menamakan ini fine tuning principle. Bisa di searching sendiri. Fine tuning principle. Seolah alam semesta ini dituning seperti kalau radio gitu ya, kita cari sehingga pas suaranya jernih. Nah, kalau geser dikit rusak suaranya, digeser kanan dikit, kiri dikit rusak suaranya. Pas di situ suaranya jernih. Fine tuning. Ya, ini dituning secara fine itu maksudnya adalah secara teliti, secara rinci. Fine tuning principle. Mengapa seolah-olah alam semesta? Mereka mengatakan, mengapa seolah-olah alam semesta ada yang mengatur? Maka kita katakan sebagai seorang muslim, assalamualaikum. Oh enggak, jangan assalamualaikum. Mereka kafir. Ya? Kenapa antum mengatakan seolah-olah? Ya, ini memang bukan seolah-olah lagi. Ada yang menciptakan alam semesta. Ada yang mengatur alam semesta. Baik. Jadi kita lihat, mempelajari sains, mempelajari ilmu dunia seharusnya mendekatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari ilmu medis, mempelajari apapun ilmu yang bermanfaat, ya, seharusnya itu akan memudahkan kita untuk mengetahui keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama a'idzukum biwahidah antaqumu lillahi masna wa furada thumma tatafakkaru. Ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan kalimat ini kepada orang-orang kafir. Innama a'idzukum biwahidah. Sesungguhnya aku memberikan nasihat, aku memberikan tazkirah, reminder kepada kalian cukup dengan satu saja. Itu tauhid la ilaha illallah. Memurnikan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, memurnikan amalan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. An taqumu lillahi masna wa furada. Kemudian hendaknya kalian itu bangkit melaksanakan sesuatu untuk Allah, untuk mencari al-haq. Masna wa furada, baik secara berkelompok ataupun secara bersendirian. Yani apa? Melakukan apa? Melakukan, memikirkan, thumma tatafakkaru, memikirkan tentang syariat Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, memikirkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah seorang nabi dan rasul dari Allah yang diutus oleh Allah, atau beliau adalah orang gila seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy? Silahkan pikirkan. Itu diperintahkan oleh Allah. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengucapkan kalimat ini kepada orang-orang kafir. Islam mengajarkan orang untuk berpikir. Islam mengajarkan orang untuk yakni merenungkan dan memikirkan secara ilmiah. Makanya Anda tidak setuju kalau misalkan agama dibangun di atas dogma. Antum berarti tidak tahu Islam. Ya, Islam dibangun di atas hal yang ilmiah. Kalau ada yang berkata, "Taib, ya ini perkara ghaib seperti akhirat, surga dan neraka, bukankah itu dogma?" Kita katakan, kita kembali kepada ayat di mana Allah Subhanahu wa taala menantang kita semua. "In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wa da'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin." Ya, jika engkau ragu terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami ini, ragu terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, maka buatlah satu surat yang semisalnya. Sertakan seluruh penolongmu jika engkau mampu. Ini tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini poinnya. Buktikan ini. Kalau tidak bisa buktikan ini, kan gak mungkin ada sesuatu yang, kan gak mungkin kalau misalkan Al-Quran untuk mengatakan Al-Quran adalah karangan Muhammad, buatan Muhammad, kan gak mungkin kemudian gak ada orang yang bisa membuat yang semisalnya. Kan nggak mungkin. Betul tidak? Kalau antum tidak bisa, walaupun sudah datangkan seluruh penolong-penolongmu, walaupun antum sudah membuat kolaborasi internasional, sertakan seluruh ahli linguistik, ahli masalah leksikon, ahli masalah semuanya, masalah balaghah, masalah, datangkan semua. Buat satu surat yang semisal Al-Quran, walaupun satu surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar.
Cuma 3 ayat. Sertakan seluruh penolong jika engkau mampu. Tidak akan bisa. Ini masuk akal atau tidak? Ternyata orang tidak bisa. Ya. Yakni kalau misalkan mereka mengklaim bahwa Al-Quran adalah buatan dari Nabi Muhammad, buatan dari Muhammad kata mereka. Ini adalah karangannya Muhammad. Kan tidak mungkin kemudian orang-orang tidak bisa membuat yang semisal. Betul tidak? Tidak mungkin. Itu sama-sama buatan manusia. Pasti manusia yang lain pasti bisa membuatnya. Apalagi Nabi Muhammad SAW tidak pernah dikenal dalam hidup beliau sebagai penyair. Beliau bukan seorang sastrawan ahli puisi yang kemudian memiliki karya-karya ya seperti Al-Mu'allaqat As-Sab'ah yang digantung di Ka'bah saking bagusnya, syair-syair yang bagus dari para penyair orang-orang Arab dari kalangan Quraisy dan yang selainnya. Nabi Muhammad SAW tidak terkenal, bukan bagian dari mereka. Beliau orang biasa-biasa saja, bahkan tidak bisa baca dan tulis. Dan juga tidak pernah punya track record, yaitu tadi memiliki karya-karya sastra yang menakjubkan sampai-sampai digantung di dinding Ka'bah. Kemudian tiba-tiba beliau membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya sampai akhir dari Al-Qur'an, sampai ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak ada orang yang bisa membuat yang semisalnya sama sekali. Para sastrawan Arab, para penyair Arab yang memiliki karya-karya yang indah tersebut, ya Al-Mu'allaqat As-Sab'ah tadi 7 karya sastra yang saking bagusnya, 7 syair yang saking bagusnya sampai digantung di dinding Ka'bah. Wah, ini prestisius sekali berarti, betul tidak? Digantung di dinding Ka'bah. Orang yang naik haji bisa baca itu, Masya Allah. Bagus sekali. Coba bayangkan antum punya karya seperti itu. Nggak usah dibayangkan digantung di dinding Ka'bah. Ya. Nggak akan dikasih oleh Bani Syaibah. Ini apa ini? Juru kuncinya Ka'bah. Keluarga Bani Syaibah. Dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, keluarga itu diwasiatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Talha dan keturunannya, yakni Bani Syaibah. Sampai sekarang Bani Syaibah sampai sekarang. Coba bayangkan. Antum tahu nasab keluarga antum sampai zaman Nabi Muhammad SAW, sampai zaman yakni Adnan. Bisa, Masya Allah. Kalau orang Indonesia cuma orang tuanya mbah saja sudah untung itu tahu namanya, betul tidak? Orang tuanya mbah, yakni mbah buyut, itu sudah untung kalau tahu namanya. Apalagi mbahnya mbah. Waduh, udah nggak tahu, betul tidak? Inilah orang Indonesia nggak punya nasab. Punya nasab cuma kita nggak tahu, ya. Punya nasab cuma kita nggak tahu. Ya sama aja nggak punya berarti. Tapi nggak bisa dihadirkan. Apa nasab antum sebutkan? Nggak bisa. Mentoknya cuma rata-rata orang Indonesia cuma sampai ke orang tuanya mbah. Betul tidak? Ada yang sampai ke mbahnya mbah? Tidak tahu ya, kecuali antum orang kerajaan. Betul, kalau orang kerajaan dia sampai yang ke-1, sekarang udah nggak usah nanti. ya di kerajaan pasti kedua, ketiga sampai ke sekian gitu ya. Berarti tahu nanti nasabnya sampai ke 1. Nah, jadi kita lihat, yakni seharusnya mempelajari tentang ilmu dunia, mempelajari tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu harusnya menambah keimanan seseorang. Bukan malah menambah kekufurannya, bukan malah menambah kerasnya hatinya, bukan malah arogan, bukan malah sombong. Wa qala ta'ala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam silih bergantinya malam dan siang, sungguh itu adalah ayat atau tanda bagi orang-orang yang memikirkan, bagi orang-orang yang memiliki akal, orang-orang yang berpikir, orang-orang yang merenung, orang-orang yang bertadabbur. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi dan dalam bergantinya, silih bergantinya malam dan siang. Dalam penciptaan langit dan bumi, ini keutamaan bagi orang yang belajar kosmologi. Karena disebutkan di dalam Al-Quran. Ya, inna fi khalqis samawati wal ardi. Yani kosmologi dan bidang-bidang yang serupa begitu ya. Mereka harusnya
semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi faktanya adalah justru yang banyak ateis itu adalah orang-orang yang bidangnya kosmologi. Anda mengatakan banyak, bukan sebagian besar, bukan semua ya. Jadi Anda cuma mengatakan banyak. Ya ini di negeri kafir. Kalau di Indonesia alhamdulillah minimal yang Anda tahu para peneliti kosmologi yang Anda kenal di Indonesia, yakni kolega Anda berarti ya. Justru orang-orang yang ya zahirnya tentunya kita cuma tahu zahirnya, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan semakin yakni takut kepada Allah dengan setiap melakukan riset-riset tersebut. Jadi mempelajari ilmu dunia, tentunya di ilmu dunia itu ada yang masih spekulatif. Ada yang masih zonni kalau kita mau pakai istilah itu. Ada yang qat'i udah jelas, udah fakta sains gitu ya. Ada yang masih spekulatif. Ada yang masih prediksi, ada yang masih teori yang bisa jadi nanti berubah teorinya ketika ada temuan-temuan baru. Nah, ilmu dunia ada yang demikian. Maka sekali lagi, ini justru malah membuat kita seharusnya semakin bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena kita lihat sesuatu ilmu yang diusahakan oleh manusia sendiri ternyata penuh keterbatasan, penuh kelemahan. Betul tidak? Teori yang kita sekarang anggap benar, nanti bisa jadi tahun depan, 10 tahun lagi, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi bisa jadi sudah salah. Bisa jadi sudah diganti dengan teori yang lebih baru. Bisa jadi diganti dengan teori yang lebih bagus misalkan. Ya. Jadi misalkan di dunia kosmologi misalkan orang membahas ada yang namanya dark matter, dark energy, dengan melihat misalkan gerakan kecepatan rotasinya galaksi berputar terhadap ya masanya sendiri, mereka muter begitu ya. Maka dari kecepatannya kalau cuma yakni kita melihat sesuai dengan distribusi massa yang terlihat pakai teleskop begitu ya, harusnya kecepatannya nggak segitu. Kenapa kecepatannya segitu? Berarti ada massa yang tidak terlihat. Oh, berarti ada dark matter, materi yang gelap yang tidak terlihat. Kemudian orang-orang riset ke sana. Itu teorinya. Tapi kemudian ada orang yang membawakan teori yang lain. Oh tidak, itu karena gravitasinya berbeda, ada modified ini berubah jadi majelis fisika. Ha? Balik lagi. Anda nggak sadar ya nih. Jadi kita cerita nanti makin lama jadi cerita fisika nanti. Jadi, karena itu bidang yang Anda riset kan. Baik. Intinya di dalam teori sains ada yang sudah pasti, yakni kita sebut dia sebagai fakta sains. Ada yang masih dia zonni, ada yang masih ya spekulatif. Justru ini menunjukkan bahwa kita itu lemah. Ya, hasil kolaborasi manusia seluruh dunia. Sains kan itu hasil kolaborasi seluruh dunia. Penemuan orang dibaca orang lain di negeri yang lain, kemudian ikut mengembangkan, ikut kontribusi. Ini kolaborasi seluruh manusia. Sudah berapa ribu tahun sekarang, ya. Dan itu ternyata masih banyak kekurangan. Ini kalau manusia yang bikin, penuh kelemahan dan kekurangan. Jadi gimana? Belajar sains harusnya semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bergantinya malam dan siang. Bergantinya malam dan siang. Tidak ada yakni error dalam tanda kutip. Tidak ada bug. Ya, coba bayangkan kalau ada bug. Kalau buatan manusia, software, ada bug, tiba-tiba biasanya berjalan dengan baik, tiba-tiba nggak bisa. Website kita mau login, biasanya bisa, masukkan password bisa, tiba-tiba udah ketik password nggak bisa. Itu namanya bug. Coba kalau misalkan di alam semesta ada bug, coba bayangkan. Ini harusnya udah malam. Kok nggak malam-malam? Nggak buka puasa deh berarti. Tidak ada bug sama sekali. Coba bayangkan. Sekedar dalam bergantinya malam dan siang, itu terdapat kebesaran dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan betapa susahnya membuat sistem itu berjalan mulus terus. Kita bicara yakni karya kita sendiri. Website yang kita bikin, misalkan sistem yang kita buat, untuk memastikan itu berjalan dengan baik,
tanpa ada error itu susah sekali, hampir tidak bisa, tidak akan bisa, pasti ada error. Tapi di dalam alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ya, ada kemudian buminya kemudian tiba-tiba ngawur gerakannya, ya ini mati semua nanti kalau tiba-tiba gerakannya. Ya, betul tidak? Siapa kira-kira yang menciptakan? Siapa kira-kira yang memelihara? Seluruh alam semesta ini seharusnya memikirkan tentang ciptaan. Ini pikiran yang Anda sebut tadi, memikirkan secara global saja. Nggak perlu kita belajar sains dalam-dalam. Kita pikirkan saja. Pikiran orang awam, kelas. Kita sudah dengan akal yang sahih, harusnya kita semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau orang tersebut belajar sampai terperinci, seharusnya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa qala azza wa jalla inna fi ikhtilafil laili wan nahari wa ma khalaqallahu fis samawati wal ardi la ayatin liqaumin yattaqun. Sesungguhnya dalam pergantian malam dan siang dan sesungguhnya dalam apa yang Allah ciptakan di langit dan bumi, sungguhnya itu ada tanda bagi orang-orang yang bertakwa. Tanda bagi orang yang bertakwa. Tadi tanda bagi ulil albab, orang yang memiliki pemahaman, orang yang memiliki akal yang sahih, akal yang lurus, yang mau mikir dengan pemikiran yang lurus. Kemudian di ayat berikutnya yang disebutkan oleh penulis, liqaumin yattaqun, kepada orang-orang yang bertakwa. Cuma mereka yang bisa mengambil manfaat dari alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Cuma mereka yang keimanannya bisa bertambah dengan merenungkan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun kalau tidak bertakwa, adapun kalau tidak mau mikir, maka justru mereka akan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru saja, ya di Ramadan ini Anda terpikirkan apa hikmah mengapa permukaan bulan selalu menghadap yang sama ke arah kita, selalu permukaan yang sama menghadap ke kita. Itu bisa jadi memudahkan orang-orang untuk ketika melihat hilal. Karena kalau misalkan permukaannya beda, maka nanti kan hilal kan cuma sedikit begitu ya, namanya bulan sabit gitu ya. Maka nanti pinggirannya itu kan pasti berbeda-beda kalau misalkan. Kenapa permukaan bulan selalu sama menghadap kita? Karena periode rotasinya dengan periode revolusinya mengelilingi bumi sama, jadi dia permukaannya selalu sama begitu ya. Selalu permukaan yang sama yang menghadap kita. Kenapa dibuat sama oleh Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi di antara hikmahnya adalah supaya ketika orang melihat hilal, yang dilihat kan cuma sedikit begitu. Dia sudah tahu, dia sudah bisa dia bisa familiar, oh ini bulan, ini bukan Venus misalkan. Ya, dan tentunya pantulan dari permukaan bulan yang tidak rata, ada tekstur di situ pasti mempengaruhi terhadap pantulan cahaya yang ditimbulkan. Kalau misalkan permukaannya beda-beda terus, maka bisa jadi struktur pantulan cahaya bisa jadi berbeda. Allahu a'lam. Ini harus diteliti. Tapi bisa jadi itu diantara hikmah. Yang kita berusaha mencari hikmah. Ya inilah, bagaimana seorang muslim itu mencari hikmah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tolong bedakan antara mengambil pelajaran, mengambil hikmah, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita contohkan tadi, dengan yang dilakukan oleh orang-orang pseudosains, orang-orang yang melakukan sains abal-abal. Pseudosains namanya. Ya. Ini abal-abal. Tidak boleh. Ini justru malah bumerang, ini justru malah memalukan Islam, memalukan kaum muslimin. Seperti misalkan perkataan ketika membaca ayat tentang bedanya, ada perbedaan antara waktu di dunia dengan waktu yang di langit di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian orang-orang berkata teori relativitas Einstein sudah ditemukan, sudah dibahas di Al-Qur'an sejak 1400 tahun yang lalu. Ini adalah kesalahan besar. Jadi antum kalau tidak tahu tentang teori relativitas Einstein, mending diam aja. Ya, ini malah malu-maluin. Teori relativitas waktu Einstein, waktu itu relatif. Itu antara dunia dengan dunia, sesama dunia ya. Sesama yang zahir yang bisa kita lihat, yang bisa kita
eksperimenkan, yang masih bisa kita jadikan sebagai itu ranah sains. Tapi kalau yang disebut di ayat itu sudah perkara ghaib. Itu di sisi Allah Subhanahu wa taala perkara ghaib, kita nggak bisa eksperimen ke sana. Betul tidak? Itu bukan isi dari teorinya Einstein. Jadi kalau kemudian antum dengan gagahnya mengatakan, oh teorinya Einstein sudah ada di Al-Quran. Kita katakan, yang ada di Al-Quran itu lebih dahsyat daripada yang dibahas oleh Einstein. Yang dibahas oleh Einstein cuma yang di alam semesta zahir yang bisa kita eksperimenkan. Kalau yang disebut di Al-Quran itu antara dunia dengan alam yang gaib yang kita nggak bisa mengeksperimenkan. Betul tidak? Nah, jadi ini yang kita sebut dengan sains abal-abal. Seperti misalkan menafsirkan ketika bumi dihamparkan, membaca ayat tentang bumi dihamparkan, kemudian menyimpulkan bumi itu datar. Nah, ini bertentangan dengan fakta sains. Ya, maka ini adalah kesalahan. Baik. Jadi tidak boleh kemudian berbicara sesuatu tanpa ilmu, baik ilmu agama termasuk juga ilmu dunia. Apalagi berusaha menggabungkan hal itu, berusaha membahas ilmu dunia yang disebutkan di dalil misalkan, harus mengetahui, mengilmui dua-duanya dulu sebelum berbicara. Itu sifat dari seorang muslim. Adapun banyak kaum muslimin sekarang terlanjur berbicara duluan padahal tidak mengetahui ilmunya. Ini bukan sifat seorang muslim yang benar. Baik. Jadi Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat menyebutkan tentang ada ayat-ayat yang itu ada kaitannya dengan ilmu dunia, ada kaitannya dengan sains. Tapi kata para ulama, Al-Quran bukan kitab sains. Al-Quran bukan buku sains. Ya, jadi Al-Quran adalah untuk menjelaskan apa yang Allah ridhoi dan apa yang Allah murkai, apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Al-Quran bukan mau menjelaskan. Tujuan utama Al-Quran bukan untuk menjelaskan tentang sains. Sains hukum asalnya adalah antum silahkan pelajari sendiri. Antum a'lamu bi umuri dunyaku. Engkau lebih mengetahui dalam perkara dunia kalian. Itu sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi itu hukum asalnya sains. Nah, ada ayat yang membahas tentang fakta sains. Seperti fase-fase janin. Awalnya nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah. Disebutkan di Al-Quran, disebutkan di As-Sunnah. Naam. Ya. Maka ketika itu sainsnya belum nyampe ke sana, kemudian ayat dan hadis sudah menyebutkan itu, kemudian setelah sains berkembang, kemudian ternyata ini yang dibahas di ayat dan hadis tersebut. Maka ini menjadi mukjizat dari Al-Quran, i'jazul Quran, mukjizatnya Al-Quran. Masyaallah, Al-Quran sudah menyebut hal ini. Nah, ini silahkan karena ini sudah fakta, dan orang-orang yang memang ahli di situ justru malah mereka tercengang dengan akurasi yang disebutkan di dalam ayat dan hadis. Mereka tercengang. Tidak mungkin Muhammad mengetahui hal ini. Tidak mungkin Muhammad sampai mengetahui rincian fase itu. Nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah. Ya. Tetes air mani kemudian jadi alaqah, segumpal darah yang menggantung, kemudian jadi segumpal daging, sekerat daging, mudghah. Kemudian jadi janin dan jadi bayi yang kemudian dilahirkan. Ini tidak mungkin Nabi Muhammad SAW mengetahui rincian tersebut di zaman dahulu. Orang-orang yang ahlinya di situ, mereka semua tercengang dengan ayat dan hadis tersebut. Dan ada dalil yang demikian. Tapi jangan kemudian terlalu takalluf, berusaha menuju kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian mencari kira-kira mengekstrak kira-kira inspirasi sains apa yang kita bisa dapatkan dari sini. Salah berarti antum. Harusnya inspirasi untuk sains itu utamanya dari mana? Antum eksperimen, silakan. Antum hukum asalnya adalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Jangan jadikan Al-Quran dan As-Sunnah justru sebagai masdar utama, sumber utama untuk sains. Ini kesalahan. Bisa jadi nanti antum malah mereka-reka sendiri ayat dan hadis itu bicara sebenarnya apa, tapi antum yang halusinasi, ini kayaknya membahas ini. Paham tidak? Nah, jadi bedakan antara
mempelajari, merenungkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan yakni yang dilakukan orang-orang yaitu sains abal-abal tadi. Kemudian sedikit lagi ya, nggak nyampe satu paragraf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wa ma anzalallahu minas sama'i wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi was sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi la ayatin liqaumin ya'qilun." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dalam bergantinya malam dan siang, dalam penciptaan dalam kapal-kapal yang berlayar di atas lautan, yang membawa apa yang bermanfaat untuk manusia, dan dalam apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, sehingga Allah hidupkan bumi dengan air tersebut setelah matinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yakni menyebarkan binatang, segala macam binatang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menggerakkan angin, tasrifir riyah, menggerakkan awan, was-sahab al-musakhkhari bainas sama'i wal ard, yang itu diatur, yang itu digerakkan di antara langit dan bumi. La ayatin liqaumin yaqilun, sungguh ini ada tanda bagi orang yang berakal. Ini jelas menyebutkan tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang Anda sebutkan tadi, merenungkannya dengan pemikiran yang global saja itu sudah membuat seseorang semakin bertakwa kepada Allah, apalagi sampai mengetahui tentang sampai rincian-rinciannya, bagaimana teraturnya alam semesta tersebut, bagaimana antara yang satu dengan yang lain saling berkaitan, saling berinteraksi, bagaimana besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan air, menurunkan air yang kemudian itu bisa kita minum, dan itu tidak asin dan itu tidak manis. Coba bayangkan, yang ditawar. Ya, ketika kita minum yang manis, kita masih butuh air tawar, betul tidak? Ketika minum air asin, kita masih butuh air tawar. Allah Subhanahu wa taala ciptakan air hujan itu tawar. Dari situ saja, cukup seperti itu. Contohnya itu seperti itu contohnya, merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan yang disebut Syekh Al-Utsaimin, misalkan dicontohkan oleh para ulama, misalkan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah tentang tubuh kita sendiri. Orang ketika makan, makanannya dikunyah. Ketika mengunyah butuh niat atau tidak? Butuh niat. Kayak masalah fikih aja ya. Innamal a'malu. Kalau nggak ada niat maka nggak sah ini makannya. Bukan demikian maksudnya. Yani antum butuh sadar tidak untuk mengunyah. Butuh antum kesadaran untuk mengunyah. Yani ana mau mengunyah makanan ini. Tapi setelah nggak perlu. Kata dokter, kata mahasiswa kedokteran, ternyata nggak perlu. Untuk mengunyah, walaupun sambil ngobrol gitu, tetap bisa sambil ngunyah. Bisa. Ya sudah, berarti anak yang salah berarti. Ini ahlinya ya, menyalahkan anak. Itu bukan yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin. Syekh Al-Utsaimin mengatakan lanjutannya. Ketika makanan sudah masuk ke kerongkongan, kerongkongannya bekerja sendiri. Itu yang kita sebut kalau di zaman dulu kita belajar namanya gerak peristaltik. Betul nggak, Syekh Harith? Itu nggak perlu kita ingat, nggak perlu kita sengaja, betul tidak? Sama seperti kita nafas. Tidak perlu kita sebentar lagi bicara sama orang, sebentar, Anda mau nafas dulu. Nafas kita bergerak dengan, ya, organ nafas kita bergerak dengan sendirinya. Itu ada istilahnya ya, Syekh Harith. Ya. Ada istilahnya, betul tidak? Apa? Ada istilahnya. Ya itulah yang bisa gerak sendiri tanpa harus ada. Tiba-tiba ujian lisan kepada mahasiswa kedokteran ini. Antum masa nggak hafal istilahnya? Hah? Yani ada di dalam tubuh manusia yang itu bisa bekerja dengan sendiri tanpa kita harus menggerakkannya sendiri. Ini dia gerak sendiri. Ya, itulah. Jazakallahu khairan Syekh Harith. Barakallahu fiik. Fatahallahu alaik. Baik. Jadi intinya kita lihat Syekh Al-Utsaimin menunjukkan bagaimana kalau misalkan itu harus kita sengaja, yani menggerakkan itu susah sekali. Itu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang bisa jadi kita tidak pernah pikirkan. Di dalam tubuh kita sendiri saja
Banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Tapi ya kita bisa jadi sekarang selama ini tidak menyadarinya. Ketika kita belajar, ketika kita merenungkan secara global, berarti kita apa? Menghadirkan nikmat-nikmat tersebut, memikirkan nikmat-nikmat tersebut. Apalagi kalau belajar sampai detail, berarti lebih banyak lagi yang bisa dihadirkan. Ya, ini sel darah merah ini kenapa bisa begini, sel darah putih ini kenapa bisa begitu, dan seterusnya. Dia bisa memikirkan secara terperinci. Harusnya semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul tidak? Nah. Baik, jadi ketika antum belajar ilmu dunia, niatkan diantaranya niatnya adalah untuk ini, untuk bisa semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara semakin kita mempelajari ilmu dunia, semakin kita bisa mengetahui perincian-perincian apa yang ada di alam semesta ciptaan Allah, semakin kita bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang belajar programming misalkan, Masya Allah, orang bisa belajar programming ya nanti terkait dengan akal manusia yang bisa membuat struktur yang kompleks itu. Betul tidak? Akal manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang mau bikin akal buatan aja AI masih tidak bisa menyamai akalnya manusia. Ya, jadi seperti ini contohnya. Ini contoh dari kita merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu seharusnya membuat kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan ini. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan, tidak ada yang tanya jawab, suaranya sudah habis. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.